susah, saya nggak mau urusin semua tugas-tugas sekolah. Yang sekolah anak saya kok yang repot saya. Oke mam, ditampung ya. Disampaikan ya sir, jangan cuma ditampung. Emang sih itu tempayan, tampung-tampung. Gara-gara emosi, sampai martabak habis 6 potong. Kalau saya gendut kan repot. Ya saudara, tentu begitu saudara gendut, itu pilihan saudara. Karena saudara makan martabak sampai 6 potong. Ya. Nah, jadi sebetulnya kita tuh punya pilihan. Ya. Kita mau bagaimana nih dengan situasi yang ada. Di Amerika dengan pandemi ini memang angkanya luar biasa. Sekarang ada India ya, sudah di atas daripada Amerika. Ini membuat orang tua di Amerika stres, marah-marah sama anak ya, menghukum anak. Karena apa? Kalau dulu guru adalah orang tua di sekolah bagi murid. Jadi guru adalah kepanjangan tangan orang tua. Tapi sekarang orang tua justru kepanjangan tangan guru. Karena yang jadi guru di rumah yaitu orang tua. Nah, kita akan lihat gimana ya kalau orang tua sudah jadi guru di rumah. Pancasila. Tunggu dengar dulu. Pancasila. Pancasila. Satu. Coba lihat di sini. Pancasila. Satu. Yang Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Tunggu. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Maha Esa. Coba diam juga nyong. Untuk cerita. Coba Jo. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila satu, yang Tuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Coba kuat. Mana? Nyong, ambil kamar usah sapu mano. Kita jangan bermain Rafael, Yesus tengah mati kita ya. Ambil kamar dulu. Ada belajar online. Pancasila satu, yang Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Saudara, ini 3 menit itu mamahnya kayak rasa mau telan anaknya, saudara. Sila pertama tetap masih nggak dipahami. Nah, ini orang tua udah nyerah ya, daripada saya yang mesti ngajarin. Itu tadi mamanya sampai bawa sapu, ancam pakai sapu, tetap aja anaknya nggak ngerti. Nggak bisa bedain yang Maha Esa sama yang Mana Esa. Kalau yang ini kayaknya udah dah, anaknya duduk tenang-tenang yang sekolah orang tua. Kalau sudah begini kita melihat pandemi ini ibarat apa sih saudara? Sebetulnya ibarat MRI. MRI itu alat untuk mendeteksi sebetulnya di dalam tubuh kita tuh sakit apa. Seperti saya ini, akhir tahun lalu, saya sakit lutut saya. Setelah di MRI ketahuan, ada meniskus, ada tulang rawan saya yang robek. Harus dijahit. Wah, jadi saudara, pandemi ini memperlihatkan sebetulnya kita ada penyakit nih. Ya. Kalau sekarang gejalanya 4L, lelah, letih, lesu, lemas, penyakitnya ketemu nih di dalam apa? Di dalam emosi, komunikasi, interaksi, dan relasi. Sebetulnya sebelum pandemi kita juga udah punya penyakit ini, cuma nggak kelihatan. Kenapa nggak sering ribut? Kenapa nggak berantem? Ya karena nggak ada waktu, sibuk. Sekarang di rumah saja 4L lu lagi ketemu, kelihatan negatifnya, kelihatan kesalahannya. Jadilah di situ secara emosi, secara komunikasi, wah. Saudara, bagaimana orang tua ke anak, suami ke istri, wah ini rumah itu bukan lagi home sweet home, ya. Karena apa? Karena yang di dalam rumah ini stres semuanya. Orang tua stres, anak stres. Nah, saudara, kita mau melihat ini sebagai stres atau sebagai stretch, kondisi pandemi ini. Now ini, saudara. Kalau stres itu ditekan. Tapi kalau stretch,
kita ini sebetulnya ditarik, saudara ya, ditarik. Kalau orang stretching di gym, itu supaya apa? Supaya kuat otot-ototnya, ya. Jadi memang hidup itu tidak lagi mudah. Anda harus lebih kuat. Nah, dikasih masalah-masalah seperti ini untuk supaya kuat. Supaya kita ini melalui segala tantangan, ujian tadi yang dialami oleh Ibu Ripka, itu membuat kita sebetulnya makin strong. Kita makin tahu bahwa oh ya anak-anak tuh nggak bisa lagi diperlakukan seperti orang tua kita ngomong sama kita dulu. Kalau dulu kita sama orang tua, ya kita manut, kita nurut. Ya memang itu zamannya seperti itu. Bayangkan kalau Pak Harto bisa memerintah 32 tahun dengan otoriter, ya kurang lebih orang tua ke anak otoriter, guru ke siswa otoriter, suami ke istri otoriter. Tapi kalau sekarang lain, zamannya tidak lagi seperti itu. Jadi kita harus membedakan, ya harus membaca tanda-tanda zaman. Jadi tidak lagi mudah berhubungan dengan anak. Kok dulu anak mama saya 6, anak mama saya 10. Kok anteng-anteng, kok baik-baik ya, kita ini nggak berantem, kita nggak ribut ya, kok tenang-tenang ya. Iya, lain zaman. Lalu ketika sekarang anak kita bicara sama kita bilang dulu saya mana berani ngomong sama mama kayak gitu kan. Ya, dulu ngomong sama mama kayak begitu ya nggak berani. Kok kamu berani ngomong sama mama kayak gini? Saudara, memang beda zaman. Ya, anak-anak juga cara ngomong, gaya bahasanya juga beda. Jadi mari saudara, kita jangan tarik anak-anak itu masuk ke zaman kita dulu. Jadi saudara harus ubah mindset Anda. Masa lalu Anda itu nggak pernah jadi masa sekarangnya mereka. Jadi mereka itu zaman now, Anda waktu kecilnya zaman old gitu kan. Nah, Anda mau tarik mereka yang sekarang ke zaman dulu, mana bisa. Anda kan suka kadang-kadang ngomong gini ya, dulu mama mesti bantuin tuh Popo ya, bikin kue. Mama harus ke pasar dulu, pulang sekolah mama harus jaga toko. Mama tuh ke sekolah jalan kaki. Mama tuh dulu harus bangun jam 5 pagi. Saudara boleh sih itu menjadi cerita, itu menjadi kisahnya Anda. Tapi Anda nggak bisa paksa anak mesti bangun jam 5, anak mesti bantuin dulu di toko, anak mesti ke pasar. Lain saudara, beda zamannya. Sekarang mah malah nggak usah ke pasar kan, kita belanja semua lewat online. Ya. Jadi sekarang saudara sudah beda zaman. Anda jangan tarik anak Anda yang ada di zaman now untuk ada di zaman dulu. Ya, dulu nih mama uang jajan paling juga cuma 100 perak. Ya iya, dulu mah 100 perak bisa beli apa saudara? Dulu apa bihun baskom aja 25 perak zaman saya ya. 25 perak. Lah kalau sekarang saudara bihun satu piringnya aja berapa? 15.000. Ya sudah berapa kali lipat. Jadi udah nggak bisa pakai acuan zaman dulu. Anakmu bukanlah anak lagi sekarang. Anak Anda tuh sekarang sudah dewasa. Anak-anak itu sekarang cepat sekali dewasanya. Ya, Anda lihat deh, mereka mulai dandan aja kayaknya SMP, SMA. Walaupun dewasa secara matang, mereka memang belum matang. Tampangnya aja yang udah dewasa. Lihat anak-anak SMP udah tinggi, udah berewokan, kumisan. Ditanya SMP, tapi badannya tinggi. Tinggi sudah 180. Tapi biar bagaimanapun mereka tidak lagi bisa diperlakukan seperti anak TK. Mereka sudah beranjak, makin besar. Jadi nggak bisa lagi mengatakan saya benar, kamu salah. Kita udah nggak bisa ngotot sama anak. Dan merasa benar. Mari kita mesti diskusi. Karena anak-anak ini, sekarang ini, nggak bisa lagi Anda terus-menerus otoriter. Jadi otoriter itu kalau 0 sampai 5 tahun boleh. Karena itu fase disiplin.
Anda boleh otoriter, anak harus ngikut Anda. Tetapi kalau yang namanya anak udah SMP, nggak bisa lagi Anda otoriter, Anda nggak bisa lagi babysitting. Itu bukan baby lagi, dia sudah remaja yang sebentar lagi akan dewasa. Jadi Anda harus apa? Coach. Ya, Anda harus dampingi. Nah, kalau Anda coach, ya artinya Anda coaching, yang ada apa? Anda mentor. Mentor anak itu. Jadi anak itu sudah remaja. Sudah dewasa. Dengan anak umur 20 tahun, 25 tahun, mana bisa Anda bilang, nanti papa ambil motor kamu. Mama ambil SIM kamu, mobil kamu. Ya nggak bisa. Kamu pulang lewat dari jam 9, mama kunciin. Ya dia pergilah ke rumah teman. Jadi sudah tidak bisa lagi menggunakan cara-cara otoriter. Sekarang anak sekarang beda. Sangat sensitif. Sangat rapuh. Saya membayangkan begini, kalau zaman dulu saya menyelesaikan skripsi saya tuh pakai mesin tik. Ya. Saudara, anak sekarang kan pakai laptop, pakai komputer, pakai iPad, saudara. Jadi kalau zaman dulu mah zaman mesin tik, yang mesti dipencet, mesti ditekan. Udah gitu keluarnya kalau kita pencet huruf A, keluarnya A. Kalau sekarang iPad, nggak usah dipencet, nggak usah ditekan, itu mah diusap, disentuh, digeser dengan lembut. Kita ketik, maksudnya kita sentuh huruf A, nanti yang keluar bisa auto text, bisa aja, apa, alam, pokoknya apa yang dia udah keluar pilihan kata-kata. Canggih. Tapi begitu jatuh hancur. Mesin tik tidak canggih. Tapi begitu jatuh itu masih bisa diperbaiki. Jadi saudara sudah beda sekali zamannya. Jadi anak-anak itu minta untuk dihargai, dianggap penting, diterima apa adanya. Jadi kalau dulu kita suruh bilang anak-anak yang mesti hormat sama orang tua. Anak-anak mesti menghargai orang tua. Oh betul, itu sesuai dengan firman Tuhan. Di mana anak-anak harus menghormati, taat pada orang tua. Tapi seolah-olah orang tua boleh nggak usah menghormati anak. Nah ini yang jadi sekarang ini masalah. Karena kamu anak, ini papa selalu benar. Mama selalu, ya maksudnya apa yang mama katakan itu yang terjadi. Jadi apa yang anak usul, anak bicara, anak diskusi, nggak bisa. Karena orang tua, ya kalau sudah maunya, ya sudah seperti itu. Lalu kita katakan, ya kamu yang mesti nurut sama orang tua. Saudara, ini mesti ada jembatan. Kalau nggak ada jembatan, akibatnya saudara, ya sudah. Untung tadi ketika misalnya papa dari anaknya Bu Ripka mengatakan, ya papa nggak mau hadir ya kalau kamu menikah sama situ. Ya jelas anak sedih, ya anak sedih. Ya khawatirnya sih kalau dia nekat. Ya udah papa nggak usah datang, kita nikah. Wong anak sekarang tuh nikah tuh nggak mau ngundang-ngundang ya. Mereka sebutnya private, ya, intimate party. Waduh, party yang intimate. Sorry ya tante, ada anaknya teman saya bilang gini, sorry tante kita nggak ngundang-ngundang ya. Soalnya kita mau intimate party. Jadi hanya teman deket yang kita undang. Paling juga cuma 50 orang yang hadir. Wah udah nggak zaman, kalau dulu kan kita ngundang, wah ya kalau bisa sebanyak-banyaknya gitu kan. Ya pesta semakin rame, semakin sukses. Wah kalau pestanya sepi, nggak ada yang datang, nggak sukses. Nah itu dulu, lain dengan sekarang. Apalagi pandemi ini saudara ya, ini kalau kita ngundang sampai 100 orang aja, 150 itu katanya udah banyak. Karena biasanya cuma 30, cuma 50 gitu ya. Wah saudara, ya inilah kondisi yang terus-menerus berubah. Jadi ketika Anda menghargai anak, menganggapnya penting,
Menerima dia apa adanya, bukan ada apanya. Nah, Anda tuh sebetulnya kata-kata Anda yang lembut bisa memenangkan hatinya yang keras. Justru dia keras, jangan dikerasin. Batu ketemu batu mental. Batu itu harus ketemunya kapas. Nah, baru kalau dia ketemunya kapas, batu itu baru bisa ditangkap. Jadi untuk bisa terbuka, anak harus punya rasa aman, ya. Maka anak harus dituntun, bukan dituntut, ya, Saudara ya. Jadi kalau dituntun pasti digenggam, bukan dicengkram. Karena kalau dicengkram pasti dia ingin memberontak, ingin melepaskan diri. Jadi ketika anak dia punya rasa aman, dia baru berani terbuka. Artinya begini, dia tahu nggak kalau dia ngomong begini dia pasti nggak disalahin. Dia pasti nggak dimarahin. Jadi dia butuh rasa aman untuk dia bisa cerita. Kalau Anda bilang cerita dong, ngomong dong. Masalahnya Anda siap nggak dia ngomong hal yang buruk? Karena kalau dia ngomong mungkin hal-hal buruk yang akan disampaikan. Jadi saudara, anak ingin didengarkan tanpa digurui, tanpa dihakimi, tanpa disalahkan. Ya, jadi coba bicaralah sama anak. Bicara seperti layaknya dia orang dewasa yang kita hargai. Hargai keberadaannya. Jadi saudara, kita juga nggak mau ya dihakimi, disalahkan. Ya, pasti kita maunya juga diajak ngomong, diajak ngobrol, salahnya di mana. Jadi saudara, mereka harus dibimbing bukan digiring. Dibimbing tuh pasti bukan diseret ya saudara ya. Kalau diseret kan satu depan satu belakang, tapi bukan juga digiring saudara. Tapi dibimbing berarti ada di sampingnya. Jadi saudara, kapan sih jendela hati anak terbuka? Saat yang paling up dan saat paling down sebetulnya. Justru saat anak paling down itu jendela hati anak terbuka. Anda harus ambil momen itu. Jadi nggak bisa anak kalau sedih, udah jangan nangis, ngapain sih kamu nangis gitu aja kok sedih. Saudara, itu nggak empati namanya. Kalau saudara nggak empati, bagaimana saudara bisa masuk ke dalam hatinya? Bagaimana saudara bisa menyelami perasaannya? Jadi saudara, kalau berita paling up, maksudnya berita yang paling menyenangkan, itu orang lain yang tahu dulu, bukan Anda. Wah, Anda sih mestinya sedih ya. Karena misalnya dia punya pacar, malah temennya udah tahu, tetangga udah tahu, malah Anda belum tahu. Ya Anda sedih lah. Ya, jadi ya mungkin untuk yang tengah-tengah kita nggak perlu anak tiap kali cerita, tiap kali ini ya mungkin nggak usah. Tapi yang paling up-nya, ya berita paling menggembirakan dan berita paling menyedihkan, nomor satu yang dia ingat dia mau ceritanya sama siapa. Nah, kalau dia mau ceritanya sama orang tua, itu artinya hubungan Anda sudah dekat, hubungan Anda sehat, hubungan Anda kuat, dan hubungan Anda erat. Nah, jadi saudara, anak tuh perlu sekali merasa dikasihi, diterima, dihargai. Itu landasan untuk hubungan itu menjadi kuat dan erat. Jadi saudara, menangkan hati anak. Bukan menyenangkan memang, tapi memenangkan hati mereka. Saudara, kalau saudara memenangkan hati mereka, yaitu dengan cara apa? Saudara ngalah. Ngalah demi menang. Kalau saudara sudah menangkan hati mereka, saudara tuh dapetin cintanya mereka, hormatnya mereka, sayangnya mereka. Kalau saudara bisa dapetin hatinya mereka, saudara, wah ngomong apa juga saudara pasti didengar. Ya, dengan saudara mendeklar, mendemonstrasikan kasihnya Tuhan lebih dulu. Ya, jadi saudara, waktu saudara bisa ngalah, waktu saudara bisa mengampuni, waktu saudara bisa rendah hati, saudara tuh sedang mendemonstrasikan kasih siapa? Karakternya siapa? Karakternya Tuhan, bukan? Jadi saudara, bagaimana supaya anak merasa dikasihi? Ayolah saudara mendengarkan, bukan hanya mendengar.
Mendengarkan tuh listening. Not just hearing. Listening, bukan hanya mendengar. Mendengar tuh bisa nggak sengaja, terdengar. Tapi kalau saudara yang namanya mendengarkan, pasti saudara mesti menyimak. Makanya silent. Listen, kalau saudara bolak-balik hurufnya, itu jadi silent. Saudara waktu mendengarkan, saudara harus tenang, menyimak. Baru saudara bisa ngerti apa yang dimaksud. Kalau enggak, sementara saudara mendengarkan dia ngomong, sementara saudara sibuk lagi cari jawaban, ini saya mau jawab apa ya, maka saudara enggak akan menyimak apa yang mereka bicarakan. Ya, oleh karena itu Anda mesti ngobrol, bukan ngoceh. Kalau ngobrol tuh diskusi ya, diskusi bukan monolog, dialog. Dialog saudara, bukan monolog, bukan ngoceh. Ngomong, bukan ngotot. Ayolah bicara. Bicara, saudara. Ya, dengan bicara, saudara, kita tahu apa yang menjadi maksud dia. Nggak perlu ngomong pokoknya. Pokoknya. Nah, itu artinya sudah otoriter. Pilih relasi, bukan emosi. Pilih intimasi, bukan gengsi. Jadi, saudara, demi kita dekat, gengsi itu mesti diturunkan. Ya, demi kita bisa berelasi, udah nggak pakailah emosi yang negatif, marahlah, sedihlah, nggak usah. Ya, yang penting dia senang. Nah, saudara memang nggak gampang. Demi menyenangkan, demi memenangkan hati anak, mungkin saudara kita harus rela berkorban. Bukan menyenangkan demi menang, tapi begitu saudara menang, apa sih saudara ngomong nggak didengar dan nggak diturutin. Hindari mulut tajam. Kita nggak boleh ngomong sumpah serapah, kasar, menghina. Jadi misalnya kamu ya, mama sumpahin loh supaya jadi perawan tua. Waduh. Kamu ya, papa sumpahin supaya kamu nggak dapat kerjaan. Kamu jadi pengemis aja baru tahu rasa kamu. Aduh kok kayaknya kata-kata itu kata-kata yang mematikan ya, bukan menghidupkan ya. Kata-kata yang nggak berguna. Kata-kata yang nggak boleh dilontarkan, ya. Tapi saudara juga harus tolak kata-kata kasar dari anak. Artinya ketika anak kurang ajar, saudara jangan izinkan untuk dia kurang ajar kepada Anda, ya. Biarin deh untuk hal yang nggak prinsip. Jadi untuk hal yang nggak prinsip, saudara jangan ngotot, ya. Biarin. Apa sih yang nggak prinsip? Warna baju itu nggak prinsip, saudara. Tapi pakai baju itu prinsip. Jadi ayolah saudara kalau nggak prinsip. Mau kuping ditindik 2-3 lubang ya sudah bagi dia itu model. Nggak apa-apa, nggak prinsip. Ya, kecuali dia potong telinganya, nah itu prinsip. Ini dia hanya lubangin supaya dia bisa pakai anting 2 atau 3 misalnya. Saudara, zaman now saudara, saya harus berpikir ketika anak laki-laki gondrong. Apalagi ini kan kita nggak boleh ke salon, nggak boleh ke barbershop. Ya udah banyak itu murid-murid atau teman saya yang laki jadi rambutnya panjang. Ya sudah. Ya nanti kalau sudah kembali lagi mungkin dia juga akan potong lagi rambutnya. Dia akan ini lagi. Ya udah kita nggak bisa maksudnya segala sesuatu kita ributin. Ya. Jadi Anda harus tahu, hubungan orang tua anak itu nggak pernah berakhir secara status. Anda tetap jadi orang tuanya. Tapi secara fungsi, secara peran, Anda mesti tahu. Anda harus stop sebagai orang tua. Karena Anda harus mulai belajar berelasi seperti dengan sahabat. Ya, dengan teman. Jadi saudara, memang hubungan kita sebagai orang tua secara status tidak pernah berakhir, tapi secara fungsi, secara peran harusnya